izin tadi kan katanya saat 2019 pas 1 tahunan almarhum sang anak kan Betul. Ada Eki itu. Berarti Betul. kalau keluarga sendiri kalau boleh tahu kenal dengan Eki itu dari kapan juga? Dia nggak menemui kita hanya mendapat informasi dari temannya Ati. Yang sesama teman gereja. Eki itu ada lo datang loh. Tapi Ati sendiri tidak mempertemukan atau Eki-nya nggak mau. Jadi dia mungkin karena itu di lantai berapa ya, di ruang pertemuannya, di ruang serbagunanya, dia mungkin ada di bawah atau di mana. Jadi kita ketemu pertama kali dengan Eki itu tanggal 15 Juli tahun 2019 di Stasiun Gambir. Itu pertama kali ketemu. Tapi kalau menurut dari keluarga tahu Eki dekat dengan almarhum itu dari kapan sih Pak? Nah, setelah pertama kali informasikan itu bahwa acara setahun itu ada Eki. Tetapi setelah itu Ati-nya tidak diketemukan atau hilang, ada temennya Ati yang mengatakan bahwa dia punya temen namanya Eki loh. Dia punya nomor teleponnya dia. Siapa yang ngasih tahu dia namanya? Arya. Atau? Oh, Arya, temen di Superindo ya. Nah, itu Arya yang temen dekatnya Ati yang di Superindo. Kita dapat nomor teleponnya, kita hubungi sampai kita ketemu. Pak, tadi kan Bapak katakan ada dugaan pihak keluarga kalau Eki itu memiliki motif lain selain asmara, yakni mungkin dari faktor ekonomi, begitu Pak. Apakah Bapak dari pihak keluarga sendiri ada data begitu Pak, uang ataupun harta benda almarhum yang hilang begitu atau mungkin janggal gitu Pak transaksinya? Oke, salah satu informasinya begini. Eki itu menurut Arya itu lagi bahwa beberapa waktu sebelum Ati hilang itu pinjam uang untuk bayar pajak mobil. Beberapa bulan sebelumnya untuk perbaikan mobil yang nilainya hanya juta-jutaan, nggak sampai 10 juta. Pinjem, minta Ati. Sekarang membayar 800 juta. Sekali lagi, ini ada benang merah yang harus disambungkan. Nah, ada informasi lagi. Ini langsung dari tante istrinya Eki. Tapi terus terang kami belum berani memberikan informasi nama dan nomor telepon. Tantenya Eki mengatakan bahwa kelakuannya Eki seperti itu. Dia nggak bekerja, setelah menikah keluarganya itu dikasih mobil, dijual, dikasih motor, dijual. Nah, itu informasi justru dari keluarga istrinya Eki. Nah, inilah sekali lagi itu benang merah yang sekali lagi saya katakan saya orang awam hukum, tetapi itu ada benang merah yang harus disambungkan dan dibuktikan. Sorry, bolak-balik sorry. Itu. Lagi? Pak, itu berarti apartemennya sudah dipindah tangankan atau belum Pak? Nah, kebetulan pada waktu Ati hilang itu, kita punya keluarga yang sekarang namanya kantor pertanahan. Dulu namanya Badan Pertanahan. Kita blokir sudah. Tetapi katanya dialihkan. Nah, pernah kita dikasih dokumen. Ya, ntar dulu. Nah, ini kakak saya yang blokir. Ini dia diblokir. Nah, di BPN sudah diblokir. Tetapi kan memang blokiran di BPN itu ada batas waktunya. Tetapi kemudian beralih kita ada dokumentasi. Saya sudah janjian sama kepolisian bahwa saya akan minta dokumen-dokumen yang diketemukan di kontrakan Eki yang punya Ati. Kalau itu memang masih mau dipakai sebagai bukti, kita hanya minta fotokopi. Yang nantinya akan kita telusuri itu. Makanya mohon maaf sekarang ini bareng-bareng kita menyambungkan benang merah. Bapak tahu motifnya nggak Pak? Motif pindah tangannya, penguasaan harta apartemennya itu? Kalau bicara perampasan, faktanya sudah beralih. Okay. Salah satu hal yang bisa kita telusurin dan itu adalah juga saran dari kepolisian adalah bagaimana kita tentu saja nanti harus ada mengurus akta waris. Kebetulan masih ada saudara-saudara kandungnya kan. Dengan begitu nanti akan bisa diminta rekeningnya Ati ini. Ada transaksi uang masuk nggak pada periode itu? Itu dulu nanti ya. Itu yang salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Memeriksa sertifikat di BPN sudah balik nama belum.
atau masih dalam blokirian apa belum. Nah ini nih yang tapi terus terang sampai dengan hari ini kita belum bisa melakukan penyelidikan itu, menyambungkan hal itu. Setelah itu, Pak, ada lagi. Ini kan dikuburnya satu yang sama anaknya. betul. Ini tuh permintaan terakhir atau emang inisiatif keluarga aja, Pak? Gini, Ati ini ya mohon maaf beberapa tahun ini tinggalnya hanya Ati dan anaknya Sita. Kemudian Sita nggak ada tahun 2018. Kita pertimbangan keluarga nih, bagaimana bagusnya. Oh, biarkan bersatu menjadi itu. Tetapi bagaimanapun ya teman-teman pasti sudah tahu bahwa Ati itu masih ada suaminya, mantan suaminya. Kita juga minta persetujuan mantan suaminya. Bagaimana? Setuju. Jika dituntut lagi. Pak, mohon izin Pak. Kemarin pas penemuan polisian yang dikontrakan katanya di tempat ditemukan ada akta kelahiran. Akta kelahiran itu apakah punya almarhum atau punya orang lain? Pak? Sampai dibilang nama. Mohon maaf untuk hal itu saya belum mau mengatakan apapun karena saya harus pegang bukti. Saya sudah diinformasikan, tetapi saya tidak mau mengatakan itu dulu. Nanti saya sudah dijanjikan akan diberikan kopi dokumennya. Kalau asli itu masih mau dipakai untuk penyidikan dan seterusnya silahkan. Tetapi kopinya kita tahu dulu. Nanti kalau sudah ada itu nanti tak konfirmasi. Pak Rama sama selama ini sudah pernah bertemu belum dengan istrinya dari Eki dari awal pemeriksaan sampai sekarang? Sudah pernah? Beberapa hari yang lalu itu yang tadi saya ceritakan, tantenya istrinya Eki yang menghubungi Suryo. Kalau untuk istrinya Eki sendiri sudah bertemu secara langsung dari satu Adik saya tidak ketemu tapi melihat pada waktu di Polda. pemeliharaan. Belum. Nanti kalau secara langsung belum. Itu termasuk benang-benang merah yang akan kita urai. Itu Kita sambungkan. Itu berarti pada saat hendak dilakukan pemeriksaan ya? Kita sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi itu baru pemeriksaan awal dan kita juga harus terus bekerja sama dengan kepolisian untuk mengurai ini dan terus kita harus terus sampai dengan ke persidangan. Ini tidak bisa berhenti hanya di sini. Kita harus terus sampai di persidangan. Artinya pihak keluarga menginginkan untuk polisi menyambung seluruh benang merah ya Pak, biar motif sebenarnya itu terungkap ya Pak. Sebetulnya bukan keluarga yang minta, itu kan sesuatu yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian. Kita hanya berharap. Di sini kebetulan saya punya teman-teman mas-mas ini dan mbak-mbak yang barangkali itulah yang akan bisa dipakai untuk bersama-sama menyambung. Kita harus bersama-sama. Karena ini bukan hanya terus terang kalau bicara tentang apartemen, kita sudah nggak mikirin. Tetapi kalau itu bisa menuju ke suatu motif yang itu berbahaya untuk yang kita khawatirkan, kalau itu tidak ketemu satu motif yang tepat, kemudian mohon maaf hukumannya nggak maksimal, dia lepas melakukan itu lagi, umurnya baru 34. Bahkan ada psikolog yang mengatakan ini orang sakit jiwa, dipotong-potong, ditaruh di kamar, dia tinggal di situ juga, padahal nggak tinggal di situ, hanya sekali-sekali datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.